sorry, 1, ini 2, 3, 2, ini 3, dan ini adalah 5. Ya. Nah, terakhir baru return nilai itu, baru kita tahu di sini nilainya 5. Ya. Jadi misalnya nih Bu, nah misalnya waktu kita waktu 3, ini kan udah diselesaikan sebelah sini nih 4. Waktu kita mau cari yang sebelah sini, ini mesti dipanggil, waktu dia naik kemari, kan dicek nih, apakah memo 3 tidak none? Oh tidak none, tuh dicek memo 3 tidak none, sudah ada nilai, ya udah dia langsung return yang nilai 3 ini, ya ke siapa? Ke yang proses rekursif tadi. Jadi yang kalau sudah ada, dia tidak akan dicari lagi, seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih waktu kita lakukan proses pemanggilan kan seperti ini. Fibonacci 5 dia akan cari 4 dan 3, tapi sebelum dia cari 3, dia selesaikan dulu yang 4 ini. Dia selesaikan yang 4 nih. 4 belum bisa kita jawab, dia panggil lagi fungsi cari 3 dan 2. Ya kan? Nah, 3 dulu ya, 2 ini nggak dikerjakan, 3 dulu, ke kiri dulu ya, ke kiri, habisin ke kiri dulu, 2 dan 1, ini. Nah, ketika ini udah ada, nah, kalau di dalam gambar ini dia dimulai dari 0. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kita biar konsisten, nggak usah kita abaikan saja yang nolnya ya. Kita nih, di sini kita ada ketemu 1 ya, karena base-nya memang udah dibilang kalau n kita 1 langsung 1, n kita 2 langsung 2. Ya kan, nggak ada fungsi panggil apa-apa. Kalau 3, nah ini 3, 2 sama 1 udah tahu, berarti udah bisa kita tahu, sorry ini 1 ya. Nah, jadi yang ketiga kita udah tahu 2. Ya kan? Fibonacci yang ketiga. Kemudian baru kita balik ke kanan nih, Fibonacci yang kedua. Ya, tidak perlu lagi kita panggil si 1 dan si 0 nih, karena waktu dicek udah ada isi depannya. Ya, yang 2 pun udah ada isi. Udah selesai, kita nggak perlu lagi, karena dia kan sebelum dia manggil, dia selalu cek apakah memo dengan indeks tersebut sudah ada nilai. Kalau sudah ada, langsung return nilai itu. Ya, nah, kemudian kita baru ke kanan sekarang. Fibonacci yang ketiga, dia cek apakah indeks yang ketiga sudah ada isi, itu dicek sudah ada. Ya udah, nggak perlu lagi dia panggil rekursif, panggil 3, panggil 2, itu nggak perlu. 3 sudah ada, ya. Nah, 3 udah ada. Ya, dia panggil 1 dan 2, waktu dicek 1 udah ada, 2 udah ada. 2 juga gitu udah dicek. Ya, langsung di return si 3 tersebut. Ya kan? Oh, ini tadi udah yang keempat ini udah. Yang keempat ini udah juga terisi di sini. Waktu sebelah sini, ya. Nah, ini sekarang kita tinggal cari yang belum ada aja. Yang kelima udah ada, belum ada. Kalau belum ada, dia cari 2 tambah 3. Ya, 5. Paham nggak? Paham nggak maksud dari memoization ini? Ya, memo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau sudah ada dia, makanya dia sebelum waktu dia dipanggil, dia selalu cek ini dulu. Apakah memo n is not none, berarti sudah diisi sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang hal-hal yang sama. Ya, paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Paham atau tidak? Kalau tidak ditanyakan, kalau saya ulang, kalau sudah paham, kita lanjut. Mau nanya, ya silakan Dava. Itu disimpan ke dalam array-nya yang di bagian mana, Bu? Disimpan ke dalam array-nya? Ini, bagus pertanyaannya. Ini. Ya. Cuma karena rekursif, tidak mudah untuk kita buat tadi ya. Waktu dia panggil ini kan dia masuk ke sini. Saya nggak jelasin semuanya. Kalau jelasin semuanya, mungkin kalau faktorial itu gampang kan, karena cuma 1. Sedangkan ini ada 2 ya. Nah, jadi sebelum dia kerjakan yang kanan ini, ya kalau kita mau cari Fibonacci 5, kita kan 4 dan 3 ya kan. Nah, di 4 ini sendiri, sebelum kita ke 3 ini, 4 ini dulu harus kita selesaiin. Nah, saat kita mau selesaiin yang 4 itu, kita kan harus tahu 3 dan 2 lagi. Ya kan? Nah, 3 dan 2 ini kan masuk lagi ke dalamnya. Nah, ini masuk lagi ke dalamnya 3 dan 2. Sorry, 2 dan 1 di sini. Ya, nah 2 ini pun di sini nanti, kalau 2 kita langsung ada ya, nggak perlu dipanggil rekursif, karena dia bilang kalau n sama dengan 1, n sama dengan 2, langsung return, langsung result sama dengan 1. Ya kan? Result sama dengan 1. Ya, ke siapa dikasih result sama dengan 1? Ke yang pemanggilnya tadi, ini kan lagi dipanggil dia nih. Dipanggil, nanti dapatlah si 4 nih. Kita masukkanlah memo ke 4 sama dengan result.
Ya, jadi kalau tadi kita cuma panggil return aja gitu. Kalau sekarang sebelum dia return dia sudah simpan dulu. Memo yang kesekian sama dengan result, memo yang kesekian sama dengan result, memo yang kesekian sama dengan result. Jadi sudah ada di sini. Kalau nanti misalnya perlu lagi yang si 3 ini, ya sebelah sini kan kita perlu lagi si 3 untuk kita udah mulai ke kanan. Dia cek apakah waktu dipanggil VIP 3 kasih memo masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam sini. Dia cek 3 memo. Apakah memo yang ketiga tidak none? Untuk dicek memo ketiga tidak none, sudah dicari tadi untuk sebelah kiri ini. Ya udah nggak usah cari lagi, dia langsung return memo ke N itu. Berapa nilai si 3 tadi? 2 ya, langsung return kemari. Paham? Paham. Kalau nggak paham boleh ditanya lagi, Dava. Paham apa enggak? Udah paham. Udah tahu di mana. Yang lain gimana? Nah, yang lain gimana? Kalau nggak paham ditanya ya. Jangan dipendam. Kalau dipendam nggak akan tahu. Sampai sini paham nggak? Jangan diam. Kalau dia nggak tahu, nggak paham Bu. Sudah paham Bu. Kalau diam saya nggak tahu. Ya, paham atau tidak? Nadia Rimawati, ada? Ada Bu. Paham atau tidak mengenai memoization ini? Sebenarnya masih kurang paham Bu, kurang ngeh kayak gitu. Kayak Di bagian mananya? di bagian yang resultnya tuh Bu. Yang mana? Result banyak nih. Result mana? Result sama dengan FIB 2 tuh Bu. Yang mana? Oh ini. Oke, jadi sebelum kalian paham ini, kalian harus paham yang ini dulu ya, yang versi sederhananya itu harus paham. Ini dulu harus paham, ya. Jadi ketika kita mau tahu Fibonacci 5, ya, kita mau tahu Fibonacci 5, kita harus tahu dulu Fibonacci yang keempat dan ketiga. Ya, nah, sebelum kita tahu 4 dan 3 itu kan 4 juga harus kita tahu. Nah, 4 sendiri itu pun berarti dia akan panggil function lagi nanti untuk menyelesaikan yang Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2. Dan seterusnya seperti itu, ya kan? Nah, nanti kalau sudah ada hasilnya di return pertama, di return yang kedua, dia gini istilahnya rekursif itu ya. Jadi misalnya kita ada persoalan di sini, ya, persoalan ini yang harus kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya ini dia panggil sesuatu yang lain di sini. Untuk menyelesaikan ini dia panggil lagi. Untuk menyelesaikan ini panggil lagi. Nah, saat dia sudah ada hasilnya, misalnya udah sampai ke base-nya ya, ke dasarnya, itu dasar kita di sini adalah N sama dengan 1, N sama dengan 2, ini kan udah dasar. Udah nggak panggil lagi fungsi. Ya, dia resultnya dia return 1 lah, gitu. Nah, nanti baru di sini bisa dia return karena sebelumnya udah tahu yang ke 1 adalah N-nya sama dengan ini adalah di sini ada nilainya 1, di sini adalah nilai 1, baru bisa kita tambahin nanti 2 ini. Ya, kita tambahin di sini jadinya 2. Ya. Nah, soalnya ini kita tambahin jadinya 3. Ya, jadi return-nya juga gitu. Waktu dia tadi dipanggil, panggil ke bawah, panggil belakang. Waktu return juga gitu, return sampai ke pemanggil terakhirnya dia return. Ya, rekursif seperti itu. Nah, harus paham betul baru bisa paham yang memoization. Memoization itu juga seperti ini cara kerjanya. Bedanya apa? Ketika ada nilai sesuatu yang sudah didapat tadi seperti misalnya 4, nah itu langsung dimasukkan ke memori. Nah, 3 dimasukkan ke memori karena nanti 3 ini kan akan dipakai lagi di mana di sini. 3 ini dipakai lagi. Jadi waktu di Fibonacci 3 ini dipanggil, nggak perlu lagi dia panggil fungsi. Karena langsung dicek di sini udah ada, langsung return ini. Kalau sudah if ini di return, nah ini di bawah ini nggak dikerjakan lagi ya. Prinsip dalam pemrograman, ketika sudah ketemu return, ini bawah ini nggak lihat lagi. Jadi ketika sudah ada sih, misalnya kita mencari Fibonacci 10, harus tahu dulu yang 9 harus tahu dulu 9 tambah 8. Mau tahu 9 harus tahu dulu 8 dan 7 dan seterusnya. Baru yang sebelah kirinya, ya sebelah kirinya kita kerjain. Udah banyak terisi, nanti sebelah kanannya enggak perlu kita cari lagi karena setiap mau dicek sudah ada. Dicek sudah ada. Ya udah tinggal yang terakhirnya aja kita jumlahin.